Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menentukan malam Lailatul Qadar. Para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama adalah malam takdir. Yang kedua adalah malam barokah. Di dalam surat Ad-Dukhan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada bulan malam yang barokah. Yang kedua, fiha yufraqu kullu amrin hakim, dan di dalam malam yang barokah itu yufraqu kullu amrin hakim, diputuskan, ditentukan takdir seluruh makhluk dari zaman azali sampai nanti yaumul qiyamah. Diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahul Muslim, hadis sahih. Kataballah maqadirul khalaiq qabla ayyahluqas samawati wal ardo bi khamsina alfi sanatin. Allah sudah mencatat, kataballah fi'il madhi, Allah sudah mencatat takdir seluruh makhluk sebelum Allah ciptakan langit, sebelum Allah ciptakan bumi, sebelum Allah ciptakan Nabi Adam. 50 tahun yang telah 50.000 tahun yang telah lalu, Allah sudah mencatat takdir seluruh makhluk sebelum Allah ciptakan langit, sebelum Allah ciptakan bumi, sebelum Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka malam yang saya bahas ini adalah malam takdir. Allah mencatat takdir yang pertama tercatat di Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun yang lalu Allah sudah mencatat takdir, termasuk takdir manusia sekarang. Ada si A ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya. Ada si A ditakdirkan oleh Allah menjadi orang miskin. Maka itu sudah dari zaman 50.000 tahun yang telah lalu sudah tercatat. Namun ada takdir tahunan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyalin takdir setiap tahun. Kalau yang umurnya 50 tahun, berarti sudah disalin 50 kali. Setiap tahun tepatnya adalah malam Lailatul Qadar. Disalin, atau kalau sekarang mudahnya difotokopi, disalin. Tahun sekarang dikasihkan kepada malaikat bahwa si A tahun ini akan meninggal. Contoh, si A tahun ini kerjanya akan di PHK. Si A tahun ini akan sakit 6 bulan. Si A tahun ini akan terjadi kecelakaan. Si A tahun ini akan kena musibah, sakit, kemudian meninggal. Si A tahun ini akan sakit 3 minggu karena
karena itu sudah ditentukan oleh Allah 3 minggu. Walaupun berobat kemana-mana, kalau memang belum sampai 3 minggu tidak sembuh. Nah, ini namanya takdir yang sudah ditakdir oleh Allah dari zaman azali, kemudian diperkuat lagi setiap tahun. Tahun besok ada lagi, tahun besoknya lagi ada lagi, tahun besoknya lagi ada lagi, dan seterusnya. Ini namanya takdir tahunan. Jadi proses pertama dulu, kemudian proses setiap tahun selalu disalin. Tahun depan disalin lagi, orang ini akan begini, orang ini akan begini, orang ini akan begini, dan seterusnya. Ada yang ditakdirkan sulit pada tahun ini, kemudian ada yang ditakdirkan mudah pada tahun ini. Ada yang ditakdirkan tahun ini susah, ada yang ditakdirkan tahun, dan seterusnya. Takdir. Lalu apa hikmahnya? Sehingga kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merubah nasib yang telah ditentukan. Karena kita sebagai ahli sunnah wal jamaah mengikuti pemahaman Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Hasan al-Asy'ari dan Al-Maturidi, pemahaman ahli sunnah wal jamaah, maka kita boleh untuk berdoa kepada Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan bisa merubah nasib seseorang kecuali dengan kekuatan kita sendiri. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, terus hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Di sana menyatakan la yuradul qadar illa doa. Pada hadis yang kedua, la yuradul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah nasib takdir yang telah ditentukan tiap tahun oleh Allah illa doa, kecuali kekuatan doa. La yuradul qadar illa doa. Hadis yang kedua, ini hadis sahih, bahwa tidak ada yang bisa menolak qada, ketentuan Allah, kecuali dengan doa. Maka pada malam Lailatul Qadar, seandainya kita nasibnya ditakdirkan sakit, seandainya kita pada tahun ini ditakdirkan sedih, seandainya kita tahun ini ditakdirkan di PHK, seandainya tahun ini kita ditakdirkan bangkrut dan sebagainya, maka disuruh memohon kepada Allah. Ya Allah, yang pertama dalam hadis qudsi dinyatakan Allah turun dari langit ke bumi. Allah turun ila sama'i dunya. Maksudnya adalah rahmat Allah turun, apalagi di Lailatul Qadar, di malam-malam yang 10, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan informasi lewat ayatnya wal layalil asri, dan malam-malam yang ke-10. Malam 10 adalah malam di akhir daripada bulan Ramadan. Suruh banyak berdoa kepada Allah. Allah menurunkan ayat ya Allah, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsinya? Hai hamba-hambaku, siapa yang mau istighfar, yang minta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Ya hamba-hambaku, siapa yang mau minta kesulitannya, akan aku selesaikan. Ya hamba-hambaku, siapa yang butuh kepada hajatku, aku akan saya sampaikan. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Lailatul Qadar, malam takdir. Seandainya kita dicatat sebagai takdir yang tidak baik, mudah-mudahan dengan kita berdoa pada umat pada 10 akhir di bulan Ramadan, itu akan dirubah sesuai dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua adalah
Lailatul Mubarakah, malam yang berkah. Mengapa disebut malam yang berkah? Malam yang dimuliakan oleh Allah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mangkoma Lailatul Qadar, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar yang 10 hari akhir, usahakan kita untuk tahajud, usahakan kita untuk sholat hajat, usahakan kita untuk sholat tobat, usahakan untuk sholat tasbih, usahakan untuk membaca Quran di malam-malam ganjil itu, atau dihitung dari tanggal 20 sampai tanggal 30. Usahakan jangan sampai lupa pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terus-menerus mangkoma Lailatul Qadar, yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosanya oleh Allah, ma taqaddama, apa yang telah dulu, dan wa ma ta'akhkhar, dan apa yang sudah kelewat diampuni, kemudian yang akan datang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam berkah, jangan ditinggalkan. Yang kedua, mengapa disebut malam barokah, malam kemuliaan? Karena pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para malaikat. Malaikat yang di langit 1 turun, malaikat yang di langit 2 turun, malaikat yang di langit 3 turun, yang di langit 4 turun, yang di langit 5 turun, yang di langit 6 turun, yang di langit 7 turun. Sedangkan luasnya langit sama dengan luasnya dunia ini. Dalam satu riwayat, malaikat yang ada di langit 1 isinya berapa juta? Kita bisa membayangkan. Setiap 4 jari, 1, 2, 3, 4 ada malaikat. 1, 2, 3, 4 ada malaikat. 1, 2, 3, 4 ada malaikat. Jadi selisihnya, dekatnya malaikat satu dengan malaikat yang lain hanya 4 jari. Seberapa juta satu langit isi malaikat. Langit kedua, ketiga, sampai ke-7 turun semua ke bumi. Maka pada malam itu adalah disebut malam yang damai, malam yang sejahtera, malam yang sejuk pada saat itu. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Masya Allah. Lalu malaikat yang hanya pekerjaannya membaca tasbih biasanya di langit, tahu-tahu turun semua. Biasanya membaca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim, astaghfirullah. Para malaikat hanya bertasbih, pekerjaannya. Tapi hanya 1 tahun sekali turun semua di malam Lailatul Qadar. Yang menjadi pertanyaan, untuk apa dia turun? Mengapa malaikat pada turun? Untuk mengamini orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dianjurkan tadi, siapa yang memohon kepadaku pada malam ini, Allah akan kabulkan. Siapa yang istighfar pada malam ini, akan aku ampuni. Siapa yang mau minta kesulitan-kesulitan pada malam ini supaya dimudahkan, Allah akan yang memudahkan. Yang mengaminkan bukan manusia biasa. Yang mengaminkan adalah para malaikat yang turun ke bumi, mengaminkan kepada orang-orang yang berdoa, yang sholat tahajud,
yang sholat hajat, yang sholat taubat, yang sholat tasbih, yang membaca Quran, yang membaca selawat dan sebagainya, itu diaminkan khusus bagi orang yang memohon kepada Allah pada malam-malam Lailatul Qadar. Apakah seandainya nggak diterima itu, para malaikat yang tidak pernah maksiat, kerjaannya hanya bertasbih, sudah barang tentu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkanlah malam Lailatul Qadar untuk ibadah, untuk berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua takdir-takdir yang sudah ditentukan pada tahun ini akhirnya dihapus oleh Allah menjadi takdir yang baik. Barangkali ada yang kesulitan masalah jodoh, mohon kepada Allah, ya Allah, agar aku cepat-cepat dikasih jodoh. Ada yang kesulitan karena belum punya usaha, mohon kepada Allah, ya Allah, pada tahun ini mudah-mudahan saya bisa punya usaha. Ya Allah, orang yang belum kerja, mudah-mudahan dicepatkan kerjanya. Orang yang sedang sakit, mohon sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan penyakitku disembuhkan pada malam ini. Yang mengaminkan adalah para malaikat. Kita minta jodoh, yang mengaminkan para malaikat. Kita minta rezeki, yang mengaminkan para malaikat. Kita istighfar, yang mengaminkan para malaikat. Kita mohon dijauhkan dari bala, bencana, dan sebagainya, yang mengaminkan para malaikat. Tapi hanya 1 tahun sekali, yaitu 10 hari akhir. Allah sudah sumpah, wal laili wal asri wal layalil asri. Sungguhnya 10 hari-hari yang dimaksud adalah hari-hari Lailatul Qadar, tanggal 21 sampai tanggal 30, untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya, apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Hiya talqatul la harrata wala barrota. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Husaimah, ma hiya Lailatul Qadar, dia mengatakan talqatun la harrata wala barrota, yaitu malamnya, malam harinya, malam Lailatul Qadar tidak panas dan tidak dingin. Itu ciri-ciri. Tidak panas dan tidak dingin, damai, sunyi. Yang kedua, udaranya sejuk, lembut, tak ada angin, pohon-pohon tak bergerak, daun-daun tak bergerak, rumput-rumput yang kecil, mereka pun tidak bergerak. Sunyi, damai, sejuk, indah, tidak ada gerak apa-apa di malam-malam Lailatul Qadar. Ciri yang ketiga yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ammarataha antatla samsu fi sahifatin bayda'a la su'ala. Yang dimaksud adalah pada ciri-ciri ketika paginya. Kalau tadi ciri-ciri malamnya, kemudian yang satu lagi ciri-ciri malamnya adalah langit cerah, tak ada hujan. Ya, langit cerah, tak ada hujan, juga tak panas, juga tak dingin. Hawanya sejuk, langitnya cerah, tak ada hujan, tak ada panas, sejuk, udaranya sejuk. Kemudian
kemudian tidak ada bintang-bintang, tidak ada mendung, tidak ada hujan. Itu ciri yang ketiga. Kemudian ciri di waktu pagi. Tadi saya ulang, wa amara Toha an tatlu as-samsa fi safiyatil bayda la su'a alaha. Yaitu paginya matahari putih. Putih tapi tidak silo. Dalam bahasa Arab, bahasa Jawanya tidak silo, tidak menyengat ke mata. Ketika melihat kita kepada kepada matahari tidak silo. Itu ciri-cirinya. Mataharinya putih, redup, dan tidak menyilaukan, tidak menyengat kepada mata. Itu hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab dalam hadis sahihnya, yaitu hadis Rawahu Muslim. Kemudian pada hadis yang kedua adalah mataharinya kemerah-merahan, tidak bercahaya dan tidak menyengat, suasananya dingin. Ini ciri yang kedua sesuai dengan berdasarkan hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pengalaman saya tahun 2001, karena tahun 2021, tahun 2021 waktu itu masih pandemi, sehingga kita di rumah mengecek matahari. Berarti ngikuti hadis yang pertama, yakni putih. Tapi saya punya teman lagi, dia katanya merah. Berarti bisa juga berbeda pada tahun ini dengan tahun berikutnya. Jadi yang penting kalau merah kemerah-merahan, berarti itu adalah betul tandanya Lailatul Qadar. Malamnya sesuai dengan ciri-ciri tadi. Terus kalau nggak merah kemerahan tapi tak bercahaya, putih tapi juga tak bercahaya. Ini ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya, siapa yang bisa menemukan Lailatul Qadar? Ada 3. Pertama, ketika kita lagi tahajud, lagi sholat hajat, lagi sholat tasbih, atau lagi zikir, misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahu-tahu dingin, merinding kita, merinding dan sejuk. Ini ciri yang pertama. Berarti orang itu mendapat Lailatul Qadar. Ciri yang kedua, ada orang yang merinding, hatinya hening, dingin. Setelah dingin, kemudian meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Itu sebagai tanda orang mendapat Lailatul Qadar. Terus yang ketiga, sekujur tubuh merinding semua. Akhirnya sampai dasar, kita nggak terasa, seolah-olah kita melayang, meneteskan air mata. Maka itu juga termasuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi tidak semua orang mendapatkan Lailatul Qadar. Karena sudah saya mengikuti Imam Ghazali, karena kemarin tahun ini adalah hari awalnya adalah hari Ahad, insya Allah nanti jatuhnya Lailatul Qadar adalah kemungkinan besar tanggal 29 di bulan Ramadan. Coba kita cek malamnya seperti apa sesuai dengan ciri-ciri tadi. Kemudian siangnya bisa jadi warna mataharinya merah tapi tak bercahaya. Bisa jadi putih yang sesuai dengan pengalaman saya tahun kemarin adalah putih tak bercahaya. Maka oleh karena itu, orang yang seperti itu berarti mendapat Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Mangkoma, ya, barang siapa Lailatul Qadri khairun min alfisa. Barang siapa yang menemukan Lailatul Qadar
lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 83 tahun lewat 4 bulan. Siangnya untuk ibadah, malamnya untuk ibadah. Orang yang mendapat ciri-ciri mendapatkan Lailatul Qadar, yang sampai merinding, yang sampai hening hatinya, yang sampai meneteskan air mata, dan kondisi sedang ibadah, bukan sedang WA-an, bukan sedang main HP, tapi kondisi itu dia sedang berzikir, sedang sholat, sedang tahajud, sedang pendekatan diri kepada Allah. Kalau kita sampai merinding, sampai hatinya tenang, sampai mengeluarkan air mata, berarti tiga orang itu mendapat Lailatul Qadar, mendapat salam dari malaikat Jibril. Jadi yang sampai merinding, yang sampai mengeluarkan air mata, yang sampai hatinya dingin, tanda mendapat salam dari malaikat Jibril. Orang itu dinilai oleh Allah sebagai orang yang mendapat malam Lailatul Qadar, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan ini kita berjuang keras-kerasan dari sekarang supaya mendapat malam Lailatul Qadar sesuai dengan ciri-cirinya. Dan intinya, orang yang mendapat Lailatul Qadar, insya Allah orang itu perubahannya akan menjadi baik. Sebagaimana haji yang mabrur adalah setelah haji akan lebih baik akhlaknya, lebih baik moralnya, lebih baik perilakunya, lebih baik ibadahnya. Begitu pula orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ibadahnya lebih baik, semuanya lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan itu, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa memanfaat dini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.